Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini kita masih ada di tema mencari ketenangan hidup, membangun hidup yang tenang. Malam hari ini kita ada di minggu terakhir. Harusnya hari ini diinstruksikan oleh pemerintah untuk libur. Tapi kita tetap ngaji, tidak apa-apa ya. Anggap saja ngajinya ini bagian dari liburan kita. Baik, malam hari ini suasananya karena habis pemilihan kita slow saja ya, sesuai temanya. Saatnya pendinginan. Apapun hasilnya, mungkin ada yang seneng, ada yang kecewa. Yuk kita slow saja. Mumpung temanya ya slow living. Ngajinya juga kita slow ya kan. Saya kebetulan agak serak, agak batuk juga, jadi suaranya agak pecah, enggak apa-apa. Untungnya temanya santai, tema slow. Nanti kita senyampe-nyampeknya. Baik, malam hari ini kita belajar dari beliau, Karl Honore. Karl Honore ini seorang filosof jurnalis dari Kanada, meskipun beliau kelahiran Skotlandia. Beliau ini pengalaman jurnalismenya luas, kemudian kelahiran 1967 kalau tidak salah. Sekarang masih aktif dengan berbagai aktivitas beliau, khususnya di namanya slow movement, gerakan yang berhubungan dengan melambatkan hidup. Jadi, karena rasanya hari ini hidup ini kok terlalu cepat, jarang di antara kita yang bisa menikmati hidup. Nanti kita lihat ya, di titik-titik mana sih kelirunya kita hidup yang terlalu cepat itu. Baik, langsung saja ya ke gagasan-gagasan beliau. Ada 3 buku beliau yang terkenal berhubungan dengan slow living ini. Yang pertama terbitan tahun 2004 yang judulnya In Price of Slowness. Kemudian yang kedua buku yang judulnya The Slow Fix. Kemudian yang ketiga buku yang judulnya Under Pressure. Kalau ini berhubungan dengan slow parenting. Nanti ada beberapa wilayah yang beliau kritisi sehubungan dengan gaya hidup serba cepat ini. Oke, bismillah kita mulai ya. Apa dan bagaimana slow living ini? Yang pertama, problem utama slow living adalah fast culture. Fast culture itu budaya hidup inginnya serba cepat. Kadang-kadang orang tidak pakai istilah fast, kadang pakai istilah instan, inginnya langsung saja, tidak sabar proses. Semua hal dicari bagaimana cepatnya. Siapa paling cepat, dialah yang paling hebat. Dulu kita belajar ini dari ada filosof
Dulu pernah kita kaji namanya Paul Virilio yang punya teori dromologi. Ini juga bagian dari kritik terhadap peradaban kita hari ini. Jadi peradaban kita hari ini itu peradaban yang fast. Apa-apa pingin cepat. Jadi ya termasuk ngaji gini, ayo teman-teman siapa yang kalau dengerin YouTube dicepatkan 2 kali speed, 3 kali speed. Itu kan kalian tidak sabar. Pingin alah langsung aja lah, to the point saja lah. Kalau sekarang kalian disuruh baca buku juga males. Alah Pak langsung intinya apa gitu aja loh. Terus kamu tanya ChatGPT, kamu googling dan lain sebagainya. Jadi kamu apa-apa ingin serba cepat. Nanti kita kaji ya, apa sih negatifnya? Ya tentu saja ada positifnya, cepat itu kan jadi efektif. Tapi apa sih negatifnya kalau kita apa-apa pingin cepat? Coba kita lihat wajahnya peradaban kita hari ini. Makan, kita kan pingin cepat saja. Apalagi mahasiswa, anak kos. Apa ada yang sekarang mau repot-repot masak? Tidak ada. Sebagian besar ya andalanmu paling GoFood. Sekarang ke warung saja kan males loh. Mending GoFood saja. Pingin cepat. Simple. Dan ya kamu bukan penjelajah juga, nyoba menu ini pokoknya kalau seleranya itu yo itu terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kamu bukan penikmat makanan. Transportasi apalagi. Orang tidak bisa menikmati perjalanan, pokoknya pinginnya segera sampai di tujuan. Betapa ngamuknya kalian kalau macet. Betapa sumpeknya kalian kalau perjalananmu tertunda, terganggu. Transportasi. Kereta api tidak ada apa-apa ditambahi kereta api cepat misalnya. Itu pun masih lebih cepat. Nanti mungkin ada lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi kita tidak betah berlama-lama menikmati proses. Inginnya cepat. Belajar. Apalagi belajar. Sekarang buku tips and trick itu bertaburan sudah. 6 jam menguasai bahasa Inggris. Jadi kamu mesti nggak kuasai, kamu beli itu sudah. Pingin cepet, lagi mana orang bisa ngobrol menguasai bahasa dalam waktu 6 jam. Tapi kan begitu. Jadi sehari bisa ngaji Al-Quran. Misalkan ini zaman saya dulu ngaji itu ndak secepat itu. Masih ada alif, ba, ta, a, i, u, ba, bi, bu, an, in, un, ban, bin, bun. Jadi tidak sekedar bisa ngaji, tapi bisa apa ya kalau bahasa saya menikmati rasanya huruf satu demi satu, tidak sekedar bisa membunyikan. Jadi ini dalam belajar kita selalu begitu. Hari ini pengen serba cepat. Alah Pak ngapain capek-capek baca buku, ngapain capek-capek kuliah, ngapain capek-capek. Kamu pengennya langsung saja. Makanya dulu waktu kita belajar di sesi taklim muta'alim itu padahal syaratnya orang belajar, syaratnya orang berilmu itu kan tulus zaman. Butuh waktu yang panjang, butuh proses, tidak bisa tiba-tiba kamu pinter. Jadi ini salah satu ciri betapa hari ini peradaban kita, peradaban yang ingin cepat saja. Akhirnya kalian sekarang mulai males mikir, kamu wakilkan ke laptopmu, ke gadgetmu. Coba kalian perhatikan laptop gadgetmu itu kan kamu cari yang RAM-nya berapa sekarang. Sudah sampai berapa RAM itu? 32 sudah ada ya. Giga mungkin sudah ada, lebih cepat lagi. Jadi mungkin kamu nutul belum nyambung sudah muncul gambarnya. Mungkin besok bisa begitu. Nah itu hari ini semua ingin cepat. Berita juga begitu, cepet-cepetan. Yang terjadi kapan, di mana sudah muncul, bahkan peristiwanya belum ada, hoaxnya kamu bikin duluan. Wah, hari ini kan begitu peradaban, balapan semua. Kaya. Normal orang ingin kaya, tapi sekarang orang yang dicari apa? Shortcut untuk bisa cepat kaya. Kenapa judi online itu susah sekali? Karena banyak orang ingin cepat kaya.
Bukan berarti mereka tidak tahu bahwa judi itu tidak boleh, tapi sekarang orang dikejar-kejar, dituntut segera kaya, dituntut segera hebat. Ya, peradaban kita, peradaban cepat. Karir juga begitu, kalian ingin segera kerja, segera meningkat, segera. Jadi kadang-kadang lupa bahwa ada norma, ada adab, ada etika. Yang penting naik pangkat. Kesehatan juga begitu. Jadi kalian tidak sabar ngomong dirimu, ingin cepat saja. Disuruh banyak makan sayur, ya kamu beli saja obat, pil, opo yang mengandung sayur-sayuran. Kan begitu. Disuruh banyak makan buah, ya kamu nyarilah apa yang di dalamnya ada ekstrak buah. Kamu tidak betah untuk mengikuti prosesnya. Itu problem besar kita hari ini. Bahkan sekarang hiburan itu tak kasih tanda kurung streaming itu. Dulu kamu nonton sinetron itu ya seminggu sekali kan. Seri ini wah bersambung itu minggu depan. Tapi sekarang kamu tidak betah begitu. 16 seri ya kamu tonton sekali tenggak dari pagi sampai malam. Kamu tidak betah, ini bersambung masih besok ya ndak. Kamu tidak kuat nunggu itu. Kamu pingin cepet saja. Apalagi di situ saya tulis lagi personal branding. Personal branding itu ya kamu ingin cepet terkenal. Maka kamu bikin konten ini itu yang heboh, kamu bikin, kamu pusing tiap hari mikir bagaimana caranya saya viral. Diikuti banyak orang, itu personal branding. Itu situasi kita hari ini, mencari pasangan. Ayo siapa yang ikut daftar di itu situs-situs cari jodoh, yang jenis-jenis itu ayo. Nyari pasangannya itu kan maunya cepet saja. Nah, kamu ndak betah, iyo normal saja mbok, iyo nyari teman dulu, pendekatan dulu, lihat-lihat dulu, ya ndak, ya segera saja Pak, mau sama mau lanjut, ndak cocok ya ganti, kan kamu pinginnya begitu. Skill baru juga begitu. Jadi kamu pingin bisa ini, bisa itu, tapi kamu males mengikuti prosesnya, termasuk perbaikan diri, ngatur dirimu. Kamu tidak betah. Jadi saya masih ingat ada satu syair dalam bahasa Arab dulu waktu saya di pondok sering dikutip, yang bunyinya tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan sukses tapi tidak mengikuti jalan-jalannya, proses-prosesnya. Padahal sesungguhnya perahu itu tidak bisa berjalan di atas tanah yang kering. Jadi kalau kamu ingin sukses nyebrang, ya kamu harus punya perahu tapi juga ada airnya, sungainya. Kalau kering ya tidak bisa. Ini sebenarnya sindiran bahwa tidak bisa kita ingin sukses lupa proses. Hidup juga tidak bisa kita ingin cepat saja tanpa menikmatinya. Itu pesan utama slow living malam hari ini. Baik, kita lanjutkan. Karl Honore ini beliau terinspirasi oleh dua hal. Yang pertama, beliau terinspirasi oleh seorang penulis dari Italia namanya Carlo Petrini. Sekitar tahun 1984 beliau ini dan teman-temannya membuat gerakan namanya slow food. Gerakan slow food ini protes terhadap fast food. Kalian kenal ya istilah fast food. Itu saat itu
mau didirikan McDonald di kota Roma. Jadi Petrini dan kawan-kawan protes. Ada banyak muatan protesnya. Gerakan ini nanti menginisiasi macam-macam slow-slowan. Macam-macam nanti ada slow fashion, slow parenting, slow. Nah ini sebenarnya pemicunya ya Carlo Petrini dan kawan-kawan ini. Diawali dari protes terhadap fast food yang ya tidak sehat, ya macam-macam kritik beliau. Apalagi sekarang kamu ketambahan Israel lagi itu, tambah rame lagi itu. Nah, jadi ada 4 prinsipnya slow food Petrini dan kawan-kawan. Singkatannya slow memang. Slow itu sustainable, local, organic, dan whole. Sustainable itu berkelanjutan. Maksudnya apa? Yuk kita makan makanan yang diproduksi dengan cara menghormati lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi makanan yang peduli lingkungan. Yang kedua lokal. Lokal itu makanan yang berasal dari sumber lokal. Warung-warung lokal, produsen-produsen kecil di daerahmu masing-masing. Kalau di Jogja ya angkringan, mungkin ada warung Tegal dan lain sebagainya. Itu kan yang lokal-lokal. Ini dalam rangka ya pemberdayaan masyarakat juga. Ini biasanya antitesisnya fast food, karena fast food itu biasanya makanan-makanan jenis global. Dan biasanya juga kan harganya agak mahal. Saya tidak yakin kalau level-level kalian ya langgannya di sana. Kalau angkringan depan itu saya masih percaya kalian langgan di situ. Jadi kalau urusan yang lokal aku percaya kalau kalian. Cuma kalau yang sustainable ini harus lebih diperhatikan lagi. Terus organik. Jadi makanan yang diproduksi tanpa bahan kimia. Dan whole. Whole itu dijaga benar keutuhan gizinya. Termasuk nanti misinya Petrini dan kawan-kawan, yuk makanan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang kita, itu biasanya lebih nyambung dengan kesehatan kita, DNA kita, selera kita. Mari kita hidupkan lagi. Cuma ya itu tadi, hari ini banyak di antara kita yang makan itu asal makan saja, ingin cepat selesai tugas makan itu sehingga tidak bisa menikmati, milih beli saja, milih pesen saja, dan yang buka-buka di sekitarmu mungkin ya tidak yang berkarakter slow ini. Jadi tiap hari ya kita akhirnya fast food yang kita makan. Baik, nanti ada uraian lebih panjang. Inspirasi kedua, Carl Honore ini mengalami sendiri. Jadi ini kesadaran muncul satu ketika saat beliau mau beli buku cerita untuk anaknya. Jadi Honore ini biasanya sebelum tidur itu membacakan cerita untuk anaknya. Saya tidak tahu ya, di kita tidak. Budaya membacakan cerita itu tidak populer. Kalau saya dulu di kampung, meskipun saya di desa, sebelum tidur entah bapak atau ibu mesti dongeng. Kalau di barat kan membaca, kalau di kampung saya dulu, zaman saya kecil dulu, dongeng memang cerita. Dongeng apa saja, mulai kancil nyolong timun lah, mulai apalah itu. Pasti malam sebelum tidur. Saya tidak tahu generasi kalian ngalami itu apa enggak. Kalau tidak, boleh dilatih, dibiasakan untuk anakmu besok. Jadi bagian dari quality time kalian dengan anak-anak kalian itu waktu sebelum tidur. Yos, kalau tidak ada buku, mungkin Pak buku di rumah filsafat semua, Pak, tidak ada buku cerita. Ya kamu dongengin saja, tapi dongeng anak-anak ya, jangan dongeng drakor apa dongeng
yang aneh-aneh. Jadi dongengin dia, itu masuk. Termasuk nanti mungkin di akhirnya ada pesan moralnya, ada titik tekannya apa. Nah ini dilakukan honore, cuma kalau dia ada di tradisi di sana, di barat itu sambil baca buku cerita. Nah, cuma dia merasa, saya itu kalau cerita sebelum menemani anak sebelum tidur, itu biasanya ceritanya kesusu-susu, terburu-buru. Kenapa? Pingin anaknya segera tidur, maunya begitu, terus dia dan ngerjain tugas yang lain. Dan dia menyesali itu. Nah, satu ketika dia ke toko buku. Di toko buku ada buku yang judulnya One Minute Bedtime Stories. Jadi kisah-kisah sebelum tidur dalam 1 menit. Itu kayak kalian 6 jam bisa bahasa Inggris tadi. Ini cara dongeng 1 menit cukup. Nah, dia sudah pegang buku itu, mau dibeli. Tapi begitu dia pegang, dia terus mikir, terus jadi malu sendiri. Kenapa ya kok saya mencari yang versi terburu-buru, ingin cepat untuk sesuatu yang harusnya ini momen berharga untuk anak saya. Harusnya ini quality time. Kok saya pingin kesusu cepat itu. Saya jadi malu dengan diri saya sendiri. Nah, ini nanti antara lain yang menginspirasi terus dia. Berarti selama ini kita hidupnya terlalu ngegas. Terlalu ingin cepat, kurang remnya. Nah, kita kurang menikmati. Kata beliau, kenapa saya buru-buru bahkan untuk sesuatu yang seharusnya menjadi momen berharga dengan anak saya. Jadi, mari setiap momen kita nikmati, kita rasakan, kita resapi. Itu nanti prinsip utamanya slow living. Nanti dari sini beliau juga mengkonsep namanya slow parenting. Nanti di buku yang judulnya Under Pressure itu beliau mengulas panjang tentang slow parenting. Baik, jadi akar masalahnya ternyata adalah fast culture. Budaya apa-apa ingin cepat. Lupa proses, fokus hasil. Itu yang hari ini kita sebut instan saja. Oke, kita mulai sekarang. Kita awali dari kritik-kritik beliau Karl Honore pada fast culture. Kenapa sih kok fast culture itu kurang tepat? Kritik pertama, fast culture itu seringkali lebih menurunkan kualitas hidup. Obsesi terhadap kecepatan sering membuat kita tidak menikmati hidup. Kita lebih fokus pada kuantitas bukan kualitas. Kalian kuliah misalnya targetmu kan tercepat, terbaik. Dan terbaik itu IPK. Ini kuantitas. Jadi bukan saya kuliah biar pinter, jadi orang berkualitas, menguasai ilmu ini itu kan tidak jadi targetmu. Targetmu itu ya pokoknya pada waktunya 4 tahun pas ya lulus, kalau bisa sebelumnya, kemudian IPK-nya harus yang paling tinggi. Targetmu target kuantitas. Orang yang dikejar waktu, yang model fast itu tentu saja dia tidak menikmati kuliahnya. Kenapa? Tiap hari pikiranmu adalah gimana caranya nilai tinggi, gimana caranya cepat lulus, itu terus. Jadi mungkin nanti setelah kamu lulus baru kamu sadar, iya ya saya 4 tahun kuliah itu ngapain saja ya kemarin, rasanya kok gak dapat apa-apa selain ijazah dan gelar. Ya meskipun tidak kebalikannya, jangan merasa kalau begitu saya kemarin kuliahnya santai-santai bolos terus, bener ya Pak. Nggak, ya sangsoyo. Nanti ada rumusnya slow living itu. Tapi kita sering mengukur sesuatu
yang seharusnya berhubungan dengan kualitas tapi secara kuantitas saja. Kita males capek-capek neliti wataknya orang ini kayak gimana. Ya sudahlah, lebih gampang dilihat dia cara berpakaiannya bagaimana, dia punya tato apa enggak dia. Kita lebih suka yang seperti ini. Lebih melihat kuantitas daripada kualitas. Ini efek fast culture. Ya, kalau mengamati wataknya kan lama, Pak. Kalau harus bergaul lama dulu, kalau meneliti kedalaman batinnya ya sulit, sudah lama dilihat saja biasanya. Cara ngomongnya sopan apa enggak, bajunya pakai baju takwa apa pakai jin apa pakai. Nah, itu cara kita selama ini. Kenapa dituntut cepat? Akhirnya apa? Karena ingin selalu cepat, kita melewatkan pengalaman-pengalaman berharga. Kita jalani, tapi kita kan ingin segera selesai. Akhirnya tidak bisa menikmati. Kamu lupa dulu punya teman ini, punya teman itu yang asiknya seperti ini. Kalau ngobrol dengan yang teman yang ini, itu tegangnya begini. Kalau ngobrol, kamu tidak bisa menikmati itu. Oke, karena kamu terpacu oleh tadi hal yang ingin kamu raih secara cepat. Maka kata Honore, kadang-kadang fast culture itu membuat hidup kita dangkal. Kita seperti robot autopilot, jalan saja pokoknya. Kita tidak bisa menikmati. Misalnya kalian ngaji malam hari ini, itu ya mungkin fokus. Saya ingin segera laporan ke teman-teman bahwa malam ini saya hadir ngaji. Terus kamu fokus. Lupa kamu akhirnya tidak menikmati. Kamu sibuk nyari angle yang tepat untuk foto. Kamu sibuk. Jadi fokusmu ke situ. Tidak bisa menikmati enaknya kopi yang dibuat teman-teman takmir. Tidak bisa melihat kiri kanan temanmu. Mungkin ada yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi fast culture membuat kualitas hidup kita menurun. Kita jadi dangkal. Kenapa? Kita tidak menghayati, tidak mendalami hidup kita. Kita seperti mesin, seperti robot yang jalan begitu saja. Kata Honore, di era yang dibanjiri media, kaya data, tiap hari kita pindah-pindah saluran, juga ada game-game komputer. Kita telah kehilangan seni untuk tidak melakukan apapun. Mengabaikan kebisingan dan gangguan di latar belakang. Memperlambat diri dan sekedar menyendiri dengan pikiran kita. Jadi hari ini kata Honore, pada era yang secanggih ini, kita sekarang tidak bisa tidak melakukan apapun, kata Honore. Hidup kita kayak dikejar-kejar. Kita tidak bisa mengabaikan godaan bisingan di sekitar kita. Kita tidak bisa melambatkan diri. Kita tidak bisa asik menyendiri dengan pikiran kita. Kalau zaman dulu, ada anak muda misalnya, nongkrong sendirian, ngelamun, itu biasanya terus jadi bahan guyonan. Tapi sekarang tidak ada anak ngelamun. Yang ada ya anak asik dengan gadgetnya. Padahal ngelamun sambil mikiran melayang kemana-mana itu kan ada keasikannya sendiri. Mungkin ya terus dimarahi sama orang tuamu, kakean ngelamun, kesurupan kowe kesambet kowe kan mesti begitu tadi. Biar waktunya tidak lowong. Tapi paling tidak di situ kalian sedang menikmati dirimu dan pikiranmu dan khayalanmu. Itu kan keasikan sendiri. Tapi hari ini jarang orang begitu. Kalian saja waktu sendirian apa ya, kan mesti gadgetmu main. Kamu mesti nyekrol TikTok, nyekrol Instagram. Kamu tidak bisa menikmati hidupmu sendiri. Jadi kata Honore, kita kehilangan seni tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak melakukan apa-apa itu ada seninya juga gitu. Tapi kamu tidak bisa. Buktinya apa? Kamu gelisah kalau tidak melakukan apa-apa. Oh, kamu nganggur kan stres. Tapi kalau kata Honore, ada seninya itu jadi nganggur itu.
Kenapa? Kamu pengennya melakukan sesuatu, kerja terus ini itu terus. Padahal ya hidup itu ya tidak hanya isi, tapi harus berjeda antara isi, ya kadang kosong, kadang isi, kadang kosong. Itulah keutuhannya hidup. Kadang gas, kadang rem. Kalau isi semua, tidak ada pori-porinya, meledak hidupmu. Jadi kritik yang pertama, kualitas hidup kita turun. Pada akhirnya meskipun teknologi kita tambah hebat. Yang kedua, kritiknya kesehatan jadi taruhan. Budaya serba cepat membuat orang kelelahan, stres, muncul banyak tekanan untuk produktif. Jadi banyak orang burnout. Burnout itu ya sudah nyalanya hilang, habis kayak lampu kehabisan minyak. Karena apa? Kerja terus. Tidak ada ruang untuk istirahat, tidak ada ruang untuk kita santai-santai. Kita jadi kayak mesin, bukan kayak manusia. Itu efek kedua. Nanti ada istilah namanya hustle culture. Jadi hustle culture itu budaya kita, cara hidup, cara berpikir kita yang menuntut untuk kerja keras terus. Orang itu hebat kalau sibuk terus. Tidak peduli waktu, tidak peduli kesehatan. Kalau ada orang bilang saya sibuk ini, wah luar biasa kamu. Masih muda sudah sesibuk itu rasanya bangga. Jadi mengagungkan kerja keras sebagai sesuatu yang ideal. Nah, coba cek ya, kalian gaya hidupmu seperti ini apa tidak. Jadi ciri-cirinya hustle culture itu yang pertama kerja tanpa henti. Membuatmu kayak tadi lampu kehabisan minyak, kamu kelelahan, stres terus, mentalmu geser sudah. Kerja terus. Yang kedua apa? Pingin produktif terus. Kamu merasa kalau tidak produktif, kamu tidak berharga. Itu yang disebut toxic productivity. Menjadikan produktivitas sebagai ukuran utama bahwa kamu berharga. Maka kamu terus jadi kelelahan. Kemudian mengglorifikasi kelelahan. Lelah, kurang tidur itu menunjukkan berarti saya ini orang yang penting, saya ini orang yang sibuk, saya ini. Itu kamu glorifikasi, Pak. Tidak kayak kalian tiap hari rebahan saja, nganggur saja. Lihat saya ini loh, sibuk, waktuku itu penuh sekarang ini. Itu glorifikasi kelelahan ini. Kalian berarti gayamu hustle culture. Dan hidupmu tidak seimbang. Antara kerja, kesehatan, kehidupan pribadi, hobi, dan lain sebagainya, kacau ritmenya. Ini yang disebut hustle culture. Coba kalian cek dirimu ya, kalian punya visi itu enggak? Ya mungkin sekarang belum sesibuk itu, tapi kalau di pikiranmu begitu, bahwa orang yang sibuk enggak ada waktu sama sekali, itulah orang hebat. Saya harus begitu, saya harus produktif terus-menerus. Kamu terancam masuk budaya ini. Yang ini ya membahayakan bagi kesehatanmu, jasmani maupun rohani. Jadi kesehatan batinmu maupun kesehatan lahiriahmu. Coba kamu mindset, kalau mindsetmu masih begini, coba diadaptasi, disesuaikan lagi. Kata Honore, we are slaves to our schedule. Kita itu jadi budak schedule kita sendiri, rancangan kita sendiri. Wong schedule itu yang membuat kita, kok ya terus kita yang diperbudak. Kalau tidak ingin diperbudak kan tinggal diubah begitu saja. Tapi kan kita tidak mau mengubahnya. Oh sudah, saya ada jadwal ini ya Pak, sudah. Lalu jadwal yang bikin kamu. Diganti juga bisa, tidak dijalankan juga bisa. Lah kok mau-maunya kamu diperbudak oleh schedule-mu, mau diatur lagi, diubah lagi kan bisa. Jadi ini kritiknya Honore. Beliau juga mengkritik, istilah beliau
kutukan multitasking. Mengerjakan dua hal sekaligus. Orang terus mengerjakan dua hal sekaligus itu tampak begitu cerdik, begitu efisien, begitu modern. Namun yang sering terjadi adalah mengerjakan dua hal secara tidak baik. Seperti banyak orang, kata Honore, saya membaca koran sambil nonton TV dan merasa kurang dapat manfaat dari keduanya. Maca korannya tidak konsentrasi, acara TV-nya juga tidak jelas kedengaran apa. Kayak kalian makan sambil pegang HP. Pegang HP ini ya tidak konsen karena bolak-balik nengok makanan. Makanannya juga tidak bisa kamu nikmati. Itu kan sindrom multitasking manusia hari ini. Dan kamu tidak betah kalau tidak multitasking. Apalagi Gen Z, ada yang bilang Gen Z itu, meskipun masih perlu diteliti lagi ya, span konsentrasinya itu paling lama 20 menit. Jadi kalau ngaji kayak gini ya, tadi sudah lebih 20 menit. Begitu sampai awalnya kamu fokus ngomong, begitu menit ke-20 pikiranmu sudah terbang kemana mesti. Tidak fokus lagi ke sini. Itu generasi sebelumnya jauh lebih panjang, tapi generasimu jadi pendek. 20 menit. Kalau kalian besok ngajar jadi guru, jadi dosen atau apa, inget-inget ini. Kalau pas asik ceramah jangan lupa 20 menit sudah waktunya. Ini peringatan bagi para khotib Jumat juga. Jangan panjang-panjang kalau khotbah. Jadi multitasking. Seolah-olah kita hebat, dua pekerjaan di satu waktu, tapi sebenarnya tidak. Yang terjadi apa? Dua ketidakberesan di satu waktu. Dua ketidakmaksimalan di satu waktu. Oke, jadi sambil ini terus itu biasanya sama-sama tidak maksimal, sama-sama tidak kita nikmati dua-duanya. Lanjut, beliau juga bilang begini, ketika orang mengeluh, saya sangat sibuk, saya sangat lelah, hidup saya seperti melayang kabur, saya tidak punya waktu untuk apa-apa. Sebenarnya itu diam-diam dia pamer. Lihatlah saya orang penting, saya orang menarik, saya orang energik. Ini yang seperti saya bilang tadi. Kenapa kok mau-maunya orang di hustle culture tadi? Karena dia merasa kalau saya itu sibuk terus, kalau saya itu banyak kerjaan terus, itu menunjukkan saya penting, menunjukkan saya hebat. Jadi kalau temanmu ngajak, yuk besok minggu jalan-jalan yuk. Wah, mohon maaf saya ada webinar gitu. Wah, mohon maaf gitu kan. Kan rasanya kayak hebat luar biasa ya. Temenmu tulan-tulan, kamu webinar lah, kamu acaramu. Nah, ini kata Honore itu yang terjadi. Jadi kita itu merasa bangga kalau sibuk, kalau banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Baik, jadi ini kritik kedua terhadap fast culture. Kritik ketiga, hubungan sosial jadi terancam. Kenapa? Karena kecepatan ritme hidup kita sulit dekat secara mendalam dengan orang lain. Emosi kita tidak terlalu dalam terlibat dengan teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita. Karena tugas-tugas yang banyak, kerja yang banyak, sampai di rumah pun, bahkan mungkin sama bapak ibunya, sama anak istrinya, tidak bisa dekat. Di rumah juga sibuk mikir kerjaan. Akhirnya kan kadang-kadang yang ngumpul sih di rumah, tapi dengan gadgetnya masing-masing, asik, tidak saling peduli. Makan bareng sih, tapi sambil makan ya nonton HP-nya sendiri-sendiri. Itu yang di dalam rumah, apalagi yang di luar rumah. Saya tidak tahu anak-anak hari ini, anak-anak kecil itu, yang jarang ketemu teman-teman tetangganya kiri kanan itu yo, kalau siang main apa, kalau sore main apa, mesti nanti larinya ke gadget. Ya syukur dia masih sekolah, mungkin di TK-nya, di PAUD-nya masih ketemu teman. Tapi di luar itu ya gadget pasti.
Nah, jadi hubungan sosial terancam. Kualitas hubungan antar manusia jadi dangkal. Kita tidak saling dalam, maka kita sulit berempati. Jadi kita sulit merasakan yang dirasakan orang lain. Selama ini kita yang dipikir diri kita saja. Kritik ketiga. Kritik keempat. Kata Honore, yang kita sebut cepat itu tidak selalu sama dengan efisien. Kadang-kadang cepat itu malah masalah. Karena cepat akhirnya kualitasnya jadi kurang. Karena cepat ada yang kelewatan keliru. Teman-teman ngerti sendirilah kalau kerja sambil kesusu-susu itu kan mesti ada saja kurangnya. Maka hati-hati dengan slogan lebih cepat lebih baik. Tidak mesti lebih cepat itu lebih baik. Kadang-kadang lebih cepat itu tadi jadi malah tidak efisien, malah kerja 2 kali. Akhirnya kita malah menyesal ini. Allah kemarin, ngapain aku kok kelewatan yang tadi, kok tidak hati-hati yang tadi. Itu karena terlalu cepat. Jadi ini kecepatan tidak sama dengan efisiensi dan tidak berarti lebih cepat, pasti lebih baik. Itu kata Honore, kecepatan dapat memberimu perasaan gembira yang luar biasa. Tapi itu ada tempatnya. Engkau harus menentukan batasnya dan tidak selalu menggunakan kecepatan. Kata dia, adalah bodoh untuk minum segelas anggur secara cepat dan adalah bodoh untuk memainkan Mozart terlalu cepat. Kalau kamu main Mozart, ya main musik, itu kan ya ada ritmenya. Kalau terlalu cepat bubar. Minum wine, orang sana bukan kalian. Itu kan ya minumnya sedikit. Kalau kamu kan dari itu minum kok sedikit gitu ya. Tapi memang kalau banyak terus cepat malah lepas etiknya. Malah tidak nikmat. Jadi ya semuanya ada ritmenya. Kalau kalian terlalu cepat, ya tidak bisa menikmati, malah terlewat dari makna, nilai, dan kenikmatannya. Apa saja itu. Jadi ini kritik beliau. Ada lagi yang kelima, beliau mengkritik fast culture itu sering mengabaikan ritme alami hidup. Alam semesta ini termasuk manusia ada ritmenya. Ayo kita pahami, iya kita harus tahu kapan kita kerja, tapi juga harus tahu kapan istirahat. Kapan kita evaluasi, kapan kita refleksi. Anak-anak juga ada ritmenya, orang dewasa ada ritmenya, setiap makhluk ada ritmenya. Begitu kita kacau ritme kita, putus ritmenya, pasti tidak seimbang. Pasti kemudian ada masalah dalam hidup kita. Jadi nanti slow living itu tidak sekedar lambat, tapi sebenarnya mengembalikan lagi ritme alami ini. Yang kemarin-kemarin kita terlalu cepat. Baik, kita lanjutkan karena masih banyak kritiknya. Yang ke-8, konsumerisme. Jadi peradaban hari ini dicirikan oleh konsumerisme. Kenapa konsumerisme? Ya kita ingin belanja, ingin membeli, ingin banyak uang demi memenuhi ini itu. Dan untuk bisa memenuhi keinginan konsumen kita, ya kita harus kerja keras, kita harus terus-menerus. Jadi hari ini kita sulit membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini 2 hal yang berbeda. Makan itu kebutuhan, makan enak itu keinginan. Pakai baju itu kebutuhan, pakai baju yang bermerek itu keinginan.
Konsumerisme itu kalian lebih disetir oleh keinginan-keinginanmu yang kadang-kadang tidak relevan. Biasanya keinginan ini jauh lebih mahal. Maka untuk bisa memenuhi keinginanmu, kamu perlu kerja keras. Kamu perlu melakukan multitasking tadi. Kamu perlu cepat melakukan ini itu biar segera melakukan yang lain, biar dapat uang banyak, biar bisa memenuhi keinginan-keinginanmu. Jadi peradaban konsumerisme membuat kita ingin terus belanja, dan untuk itu kita perlu biaya, dan untuk banyak biaya kita perlu banyak kerja, bila perlu lembur, bila perlu lupa istirahat, dan seterusnya. Jadi lingkaran setannya di situ. Jadi kita, pokoknya hidup kita hari ini kan hidup untuk belanja. Kerja untuk belanja, kan kerjaanmu tiap hari buka Shopee, buka Tokopedia. Oke ya, jadi berarti apa? Fast culture itu mempromosikan gaya hidup yang merugikan. Tidak hanya secara emosional, tapi juga secara ekonomi, secara sosial. Baik. Oke ya, ini kritik ke-6. Kritik ke-7. Banyak ternyata kritiknya sampai 7. Ya ini pemetaan saya saja. Beliau mengkritik fast culture itu membuat kita kehilangan kesadaran penuh, tidak bisa menikmati momen. Itu yang kemarin kita bahas panjang di mindfulness. Mari hidup secara mindful. Hidup secara mindful itu kita sadari sepenuhnya yang kita lakukan sekarang dan kita nikmati, kita hayati. Apa saja yang kita lakukan. Mungkin duduk di masjid ini mengikuti ngaji. Mungkin nanti setelah ini kalian sambil baca buku atau sambil nonton TV atau sambil ngobrol dengan teman atau nongkrong di angkringan. Nikmatilah setiap momen, rasakan, hayati. Itu akan membuatmu lebih bahagia. Sementara selama ini kita sering hidup seperti saya bilang tadi, rutin saja, autopilot saja, tidak menikmati. Biasanya kalau pagi sarapan itu, ya sudah diulang lagi sarapan itu tanpa kayak orang tidak sadar. Misalnya kalian biasanya sarapan roti, sudah beli roti sak kotak berapa gitu. Meskipun kadang ya dimakan 2-3 terus jamuran. Iya Bang. Nah itu kamu tiap pagi begitu, terus akhirnya kamu kan rutin itu. Begitu rutin autopilot, kamu tidak menikmati. Pokoknya pagi mandi, kayak robot itu kan. Terus habis mandi ganti baju, setelah itu duduk ngambil roti, terus makan, setelah itu makan. Jadi tidak ada kesannya sama sekali. Kenapa bisa begitu? Fast culture. Kalian dikejar-kejar oleh peradabanmu untuk segera menyelesaikan ini itu, untuk segera produktif ini itu. Padahal misalnya kalian sadari, kalian nikmati, hidupmu kan akan jauh lebih membahagiakan tanpa harus mengorbankan yang harus kalian tuju tadi. Jadi kan tujuanmu tetap bisa tercapai. Meskipun kalian menyadari sepenuhnya dan menghayati apapun yang kalian lakukan. Jadi fast culture menjauhkan kita dari menikmati hidup. Karena jauh dari menikmati hidup, kita juga tidak merasakan kebahagiaan. Padahal harusnya kita itu sudah bahagia, tapi kita tidak ngaku bahwa kita bahagia, wong kita tidak pernah menikmati hidup kita. Yo akhirnya kita tidak bersyukur, akhirnya tiap hari mengeluh. Jadi padahal nasibmu itu jauh lebih baik dari banyak sekali orang yang lain. Itu pun kalian tiap hari mengeluh. Karena ini tadi, kamu tidak mindful.
Kamu tidak menikmati detik per detik hidup. Oke ya, jadi inilah kritik-kritik dari Carl Honore terhadap fast culture. Yang ini harus dicarikan solusinya. Solusinya apa? Itulah nanti yang kita sebut slow living. Baik, ambil nafas dulu, istirahat dulu ya, boleh. Nanti dianggap tidak menikmati kalau ngomong terus 2 jam. Mari kita nikmati momen kita malam hari ini biar kita bersyukur. Oke ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Slow living. Slow living itu, ini kalau dari bukunya ya, maknanya secara umum filosofi hidup yang menekankan pentingnya memperlambat ritme untuk menikmati momen, mendalami pengalaman, dan menghargai kualitas daripada kuantitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi karena memang peradaban kita hari ini agak terlalu cepat, ada pentingnya kita lambatkan sedikit. Nanti di bagian bukunya yang lain beliau bilang begini, slow living itu satu revolusi budaya yang menentang anggapan bahwa lebih cepat selalu lebih baik. Jadi jangan didefinisikan cepat pasti lebih baik. Filosofis slow, kata Honore, bukan tentang melakukan segala sesuatu dengan kecepatan lambat. Jadi meskipun begitu bukan kok terus ayo kalau begitu berlambat-lambat, bukan itu. Tetapi berusaha melakukan segala sesuatu dengan kecepatan yang tepat. Jadi karena sebelumnya kita terlalu cepat, fast culture kan perlu diperlambat. Diperlambat itu biar ketemu ritmenya yang pas. Jadi targetnya bukan berlambat-lambat, tapi menemukan ritme yang tepat, yang pas. Karena kemarin terlalu cepat. Jadi slow living itu bukan hidup yang santai-santai, males-males, nge-slow saja. Tidak begitu, tapi hidup yang tepat kecepatannya. Kata Honore, menikmati jam dan menit daripada sekedar menghitungnya. Kita selama ini kan lebih banyak menghitung waktu, bukan menikmati waktu. Sudah berapa jam ngaji kita ini? Wah, kurang berapa menit lagi ya. Saya kok rasanya sudah tidak betah ini. Saya kan ini. Kamu tidak bisa menikmati momen, kamu menghitung waktu tiap hari. Wah, sudah kuliah semester 2 sekarang atau semester 3 sekarang. Berarti kurang 2 tahun 3 bulan. Kamu ngitung waktu terus. Wah, usia saya sekarang sudah 25 tahun lagi, berarti nanti ditanya kapan nikah ini mesti. Karena kamu ngitung waktu. Kamu tidak bisa menikmati waktu yang kamu lakukan selama ini menghitung waktu. Dan itu menyiksa. Tidak enak menghitung waktu itu. Nah, slow living filosofinya apa? Menikmati waktu, jam dan menit daripada sekedar menghitungnya. Melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, bukan secepat mungkin. Filosofi ini tentang kualitas, bukan kuantitas dalam segala hal. Mulai dari pekerjaan, makanan, hingga mengasuh anak. Jadi ini beliau ingin semacam revolusi. Yuk manusia mulai ngerem, manusia mulai
melambatkan diri. Jangan terlalu cepat, terlalu ambisius, itu merusak. Nah, maka kalau kita rumuskan lagi ya, mari kita luruskan ada beberapa miskonsepsi, awas keliru. Yang pertama, slow living bukan berarti malas. Awas keliru ya, karena kadang-kadang kalian memaknai slow Pak, makanya saya tidak lulus kuliah sampai semester 14, tidak apa-apa Pak. Saya slow prinsipnya Pak, bukan itu. Jadi slow itu lebih hidup efektif. Mengalokasikan waktu untuk hal yang memang fokus, yang memang prioritas, yang memang cocok. Jadi bukan males. Jadi slow living ini tidak untuk yang males. Tapi untuk yang terlalu cepat, untuk mengurangi kecepatannya. Ya meskipun ada yang bilang, tapi males itu kadang-kadang penting loh Pak. Nah, ya. Ada satu buku yang menjelaskan begini, alhamdulillah masih ada orang males. Paling tidak ada orang yang tidak ikut menyumbang kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Iya, kemarin kan kita belajar ekologi bulan lalu itu betapa agresifnya manusia karena ambisinya, cita-citanya, keinginannya terus bikin kerusakan ini, kerusakan itu. Nah, paling tidak orang males itu tidak ikut andil merusak dunia ini. Wong dia ndak ngapa-ngapain kok. Itu jasanya paling ndak itu ya. Oke. Meskipun jangan kamu pakai alasan, nanti ini dipakai alasan, Pak. Saya males itu ya mending, Pak. Saya ndak ikut andil ngerusak gitu. Oke, jadi slow living bukan berarti males. Yang kedua, slow living bukan berarti menunda. Waktunya kerja ya kerja saja, tapi ngerti ritmenya. Jangan tergesa-gesa. Juga jangan ditunda. Kalau memang sudah waktunya action, action. Kita pilih yang paling cocok, waktu yang paling tepat, durasi yang paling sesuai untuk kita. Kita tahu kapan dikerjakan, kapan istirahat. Jadi bukan menunda. Dan juga bukan, nanti ada yang bilang slow living itu kan mungkin gaya hidup cocoknya ya di pedesaan-pedesaan, Pak, daerah dalam. Ini gaya hidup yang penting untuk semua orang. Siapapun perlu gaya hidup yang tepat seperti ini, kata Honor. Di kota maupun di desa. Jadi kalau dulu kesannya yang nge-slow itu orang desa, ya mungkin orang desa sudah menjalankan serba sedikit konsep slow living ini. Bisa menikmati hidup, bisa mindful. Harusnya gaya di desa menulari yang kota. Tapi kan sekarang kebalikannya. Gaya kota nular ke desa. Orang desa sekarang tidak kalah ambisius. Tidak kalah kemerungsungnya dengan orang kota. Tidak kalah fastnya peradabannya. Kalau tidak percaya kalian nanti yang kuliah di sini waktu pulang kampung mesti kaget-kaget. Perubahannya cepat juga di desa kita itu. Nah, jadi ini ndak desa, ndak kota. Jadi tidak hanya untuk negara maju, tapi juga untuk kita. Kita kan sebenarnya juga sudah maju ya. Insya Allah. Iya kan, harus optimis kita. Baik, jadi ini miskonsepsi. Banyak yang salah paham terhadap slow living. Bukan males, bukan menunda-nunda, juga bukan cocoknya di pedesaan saja. Kata Karl Honore, bersikap lambat berarti mengendalikan ritme hidup sendiri. Engkaulah yang memutuskan berapa cepat harus melangkah dalam konteks apapun.
Jika hari ini aku ingin melangkah cepat, aku akan melangkah cepat. Jika besok aku ingin melangkah lambat, aku akan melangkah lambat. Yang kita perjuangkan adalah hak untuk menentukan tempo sendiri. Kita yang tahu siapa diri kita, kapan kita kuat, sejauh mana kita mampu, kapan kita harus istirahat, kita kan yang tahu. Ayo kita putuskan, kita tentukan sendiri. Jangan mau dijajah, diarahkan, diatur tanpa kita pertimbangkan daya dan kekuatan kita. Ini yang diinginkan oleh Honore. Inilah nanti yang disebut slow living. Oke, kita lanjutkan. Sekarang prinsip-prinsipnya. Dari buku-bukunya Honore, kalau saya simpulkan, setidaknya ada 10 prinsip pokok dari slow living. Jadi kalau kalian ingin hidup yang slow, perhatikan 10 ini. Yang pertama, kesadaran. Yang tadi kita sebut mindful tadi. Mari hidup secara sadar. Untuk yang pertama ini ya kita banyak belajar misalnya dari Socrates tentang self-awareness, tuntutan untuk mengenali diri, menyadari diri. Siapa aku? Apa kelemahan-kelebihanku? Aku tipe orang yang seperti apa? Ini kesadaran-kesadaran diri. Di situ nanti kita bisa ngukur, oh saya mampunya sejauh ini. Kalau kerja fisik seperti ini ya saya bisanya yang selevel ini dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, kesadaran. Yang kedua, keseimbangan. Jadi slow living itu seimbang. Jangan fokus nyari kesenangan fisik saja, lupa kepuasan batin kita. Atau mengejar ambisi kepuasan batin saja, lupa kesehatan fisik kita. Harus seimbang. Pikiran, mental kita, jasmani kita, rohani kita itu harus seimbang, semuanya kita urusi dengan baik. Jadi kalau dalam agama ditambahi lagi ya dunia ya akhiratnya. Harus seimbang. Ini kunci kedua. Jadi kalian merasa, Pak saya ritmenya tepat Pak, tapi kamu yang diurusi hanya urusan kesenangan materi saja ya masih belum seimbang. Prinsip kedua, keseimbangan. Kemudian prinsip ketiga, kualitas di atas kuantitas. Awas jangan keliru, kuantitas itu untuk mendukung kualitas. Jadi jangan fokus di kuantitasnya, tapi fokus di kualitasnya. Kadang-kadang kita beraktivitas sebentar tapi dalam itu lebih berkualitas daripada banyak tapi dangkal. Yang tadi banyak contohnya ya. Jadi bagaimana ketika terlalu fokus pada kuantitas kita mengabaikan kualitas. Lebih melihat yang konkret-konkret, lupa bahwa ada yang di-upgrade kualitasnya. Kemudian menghargai proses bukan hanya hasil. Ya tadi rumusnya tadi ya sudah saya sebut. Apa-apa itu ya ada prosesnya, tidak ada yang instan. Kali yang ini apa saja ada prosesnya. Apapun itu, kuliahkah, belajarkah, menikahkah, hidup bermasyarakatKah, ada prosesnya. Mungkin kalian kemarin kaget misalnya baru dari kampung masuk ke Jogja, selama ini hidup di rumah saja sih, tidak pernah bermasyarakat, yang bermasyarakat orang tuamu. Sekarang kamu mandiri harus bermasyarakat sendiri. Itu mungkin ya kaget. Tapi ada proses. Jangan drop dulu, ada prosesnya.
Yang baru nikah mungkin juga kaget. Kemarin hidup sendiri, sekarang bersama ada pasangannya. Itu mungkin penyesuaiannya panjang, ada proses. Jangan baru nikah 2 hari sudah sambat nyari konsultan. Belum, yang membayangkan sakinah mawadah warohmah ya ndak bisa instan, ada prosesnya. Beradaptasi dulu, sering menyesuaikan dulu. Apa-apa ada prosesnya. Jadi itu prinsipnya slow living. Jadi ayo kalian bisalah menikmati proses, tidak sekedar mencapai hasil. Kalau kalian bisa menikmati proses, insya Allah hasilnya bisa tercapai. Tapi kalau kalian tidak sabar mengikuti proses, kemungkinan hasilnya juga tidak bisa kalian raih. Kemudian tadi ya, ada ritme alami. Pahami ritme hidupmu. Memang yang awal tadi kesadaran jadi kuncinya. Jadi jangan lupa kita ini ada ritmenya. Kapan kerja, kapan istirahat, ada ritmenya. Di titik mana kalian mulai lelah, mungkin saatnya kalian mengurangi banyak kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian kesederhanaan, simplicity. Sederhananya konsep simplicity itu jangan memasukkan, melibatkan, nambah-nambah aktivitas kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan dirimu atau tujuan-tujuanmu. Kadang-kadang kita itu nyari masalah sehingga hidup kita jadi kompleks, jadi ruwet. Bukan beban kita ikut-ikutan komen misalnya, terus dibantah orang, kita ngamuk jadi rame. Itu nyari masalah. Seperti kata Lao Tzu itu ya. Jadi hidup kita itu simple tapi kita yang bikin ruwet sendiri. Ayo kita hidup simple saja, to the point saja, kita nikmati prosesnya. Yang tidak penting, posisikan sebagai tidak penting. Yang sekunder ditaruh di sekunder, yang tersier ditaruh di tersier. Biar tidak ruwet. Kalian pilahlah tadi ya, ini kebutuhan, ini cuma keinginan. Jadi yang kebutuhan diutamakan, yang keinginan kalau bisa dipenuhi ya dipenuhi. Ini kayak kita waktu belajar Epikuros di minggu pertama bulan ini. Kemudian keberlanjutan, perhatikan aspek keberlanjutan ini. Ya tentu saja pertama-tama keberlanjutan ekosistem lingkungan kita. Kemudian perhatikan juga keberlanjutan kita, kesehatan kita, dan seterusnya. Kemudian ada prinsip lagi, mari kita bisa mengontrol waktu, bukan dikontrol oleh waktu. Kita subjeknya, waktu objeknya. Hari ini kita sering kebalik, kita dikontrol oleh waktu. Kayak tadi loh, kita dikontrol oleh schedule. Kemudian fleksibel, luas saja, jangan kaku. Kemarin Pak saya begini, tapi sekarang kok tidak mungkin lagi ya Pak, karena ya sudah diganti saja. Kan tidak apa-apa. Fleksibel saja. Jangan terlalu kaku, karena ada orang yang terlalu kaku dengan jadwalnya, rutinitasnya, dan lain sebagainya. Ya diadaptasi saja, disesuaikan. Tidak masalah. Kemudian hargai individualitas. Menghargai individualitas itu setiap orang beda-beda. Mungkin kalau kalian kuatnya baca buku ya 30 menit, setelah itu tidur. Nah, kalau temanmu dia bisa berjam-jam baca buku, ini namanya individualitas. Temanmu yang sana dia tahan kerja melakukan apa ini itu seharian tidak pakai tidur siang, tapi kalau kamu kan biasa tidur siang misalnya ini. Ini namanya individualitas. Masing-masing orang beda-beda. Kamu juga tidak harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, teman saya seharian baca buku terus, malu saya juga mau seharian baca buku. Nanti kamu stres karepmu dhewe nanti.
Jangan-jangan kamu baru baca buku dapat 2 lembar sudah menguap terus tidur. Tiap orang beda-beda. Hargai individualitas dirimu dan individualitas orang lain. Inilah slow living. Kata beliau, manfaat besar dari memperlambat langkah adalah mendapatkan kembali waktu dan ketenangan untuk membuat koneksi yang bermakna, baik dengan orang lain, dengan budaya, dengan pekerjaan, dengan alam, dengan tubuh, dan dengan pikiran kita sendiri. Jadi kalau kita agak slow down, kita agak memperlambat sedikit, kita lebih tenang. Kemudian kita sekarang dapat waktu untuk lebih intim, lebih intens membangun kebersamaan dengan orang lain dan juga lingkungan sekeliling kita dan juga dengan diri kita sendiri. Beliau melanjutkan, para pemikir terhebat sepanjang sejarah pasti tahu pentingnya mengubah pikiran ke kecepatan rendah. Jadi orang-orang besar itu pasti ngerti pentingnya slow living ini. Buktinya apa? Misalnya Charles Darwin menggambarkan dirinya sebagai pemikir yang lambat. Einstein terkenal karena suka nongkrong, saya bilang tadi kayak ngelamun berjam-jam menatap angkasa di kantornya di Universitas Princeton. Jadi orang-orang besar itu pasti kunci keberhasilan mereka adalah mereka bisa hidup dengan ritme yang tepat sesuai diri mereka masing-masing. Nah, kelemahan kita diburu-buru oleh fast culture tadi. Ini pentingnya sekarang kita belajar untuk memperlambat ritme. Oke, baik. Semoga sudah bisa ditangkap ya maksudnya slow living. Setelah ini kita belajar 3 gaya hidup yang banyak dijelaskan oleh Carl Honore tentang slow living. Yang pertama slow food, yang kedua slow traveling, dan yang ketiga slow parenting. Kita awali dari slow food. Seperti apa sih slow food? Tadi kan ada kritik pada fast food. Apa sih pesan dari gerakan slow food? Yang pertama jelas ya, melawan budaya fast food. Kalau fast food, makanan itu hanya dilihat jadi bahan bakarnya tubuh. Jadi hanya melihat itu. Kemudian ya biasanya makanan olahan, nutrisinya kurang, cara makannya tergesa-gesa dan lain sebagainya. Namanya fast food yang makannya mungkin tergesa-gesa. Biar cepat habis terus melakukan pekerjaan yang lain. Sementara slow food mendorong kita untuk menikmati makanan sebagai ritual yang penuh perhatian, melibatkan bahan yang berkualitas, waktu memasak dinikmati, dan kebersamaan dalam menyantapnya. Nah, ini mungkin tadi ya banyak diinspirasi di desa-desa, itu kan lebih slow food. Kemudian menghargai proses memasak. Kalau di peradaban modern banyak orang mencari cara cepat masak atau tidak usah masak sama sekali, eman-eman waktunya. Tapi slow food ini menganggap proses masak itu penting. Penting meluangkan waktu untuk masak sendiri bahan-bahan segar yang dibeli sendiri. Dan memasak itu pengalaman berharga, tidak sekedar tugas, tidak sekedar kewajiban. Kalau teman-teman sudah bisa menikmati momen indahnya memasak, nah ini kalian sudah mulai masuk ke ranah slow food. Yo, ndak laki-laki, ndak perempuan. Sekarang kan banyak malah yang cowok-cowok yang juga chef ya. Saya ndak tahu kalian apa bisa masak apa ndak. Tapi biasanya
Kalau kalian masak sendiri, itu rasanya seperti apapun, ayo saja dimakan. Sudah terlanjur dimasak. Itu nikmatnya orang masak sendiri. Saya ngalami dulu di pondok itu begitu, bisa rasanya kayak opo, anunya kayak opo, dimakan saja. Dan indah kebersamaannya, proses masaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, slow food itu punya visi tadi ya, bahan makan yang lokal dan berkelanjutan. Kalau fast food itu bahan-bahan yang diproduksi massal yang kadang-kadang dampaknya buruk pada lingkungan dan juga efeknya untuk industri lokal. Kalau slow food bahannya lokal, organik, musiman, sesuai musimnya. Sehingga rasanya, kualitasnya itu dijamin, juga mendukung petani-petani dan produsen lokal. Slow food menikmati makanan dengan perlahan-lahan, mengunyah dengan penuh perhatian, menikmati rasa dan aroma. Kalau fast food cepat yang penting. Kalau fast food makanan itu individual, sifatnya isolatif. Kalau individual itu maksudnya orang lebih makan sendiri-sendiri. Kalau slow food itu makan bisa jadi sarana mempererat hubungan sosial. Jadi bareng-bareng. Slow food ini menghargai tradisi kuliner lokal. Kalau fast food itu biasanya pakai standar global. Ini gerakan yang tadi ya diawali di Italia. Kalau yang dikagumi oleh Calhonore itu tradisi kuliner itu ya Italia dan Perancis. Itu mereka kalau makan itu ada ritualnya sendiri yang mungkin kalian melihatnya agak ribet, tapi itulah bagian dari menikmati makanan. Baik, ini satu project sendiri gimana kita mempopulerkan slow food. Boleh nanti kalian mungkin ada yang terinspirasi bikin semacam upaya ya. Yang lain-lain pakai judul fast food, kamu mungkin bikin warung yang judulnya slow food. Nanti masaknya lama ndak apa-apa, dinikmati. Jadi nanti kalau pelanggannya nggak pakai lama ya, oh ndak bisa, di sini slow food. Jadi kita santai, silakan dinikmati. Baik, ini yang jadi fokusnya owner. Yang kedua, slow travel. Ini tadi yang kok transportasi traveling itu. Banyak di antara kita yang melakukan perjalanan tapi tidak bisa menikmati perjalanan karena orientasi cepat tadi. Maka beliau menawarkan semacam slow travel. Slow travel itu fokus juga pada proses, tidak hanya tujuan. Kalau fast travel itu yang dilihat biasanya tujuannya, gimana caranya nyampe cepat ke sana. Tapi kalau slow travel itu menikmati proses perjalanannya, menikmati pemandangannya, menikmati ketemu banyak orang, berinteraksi banyak orang, menikmati momen kesendirian, lihat pemandangan pinggir jalan. Ini namanya slow travel. Kalau kalian di jalannya terburu-buru, segera ingin sampai di tujuan, itu kan kalian tidak peduli sekelilingmu ada apa. Yang dipikiranmu pokoknya tujuan saja. Tapi slow travel itu bisa menikmati perjalanan. Dan mungkin ini penting hari ini, apalagi di tengah situasi tambah macet. Itu kalian harus bisa menikmati perjalanan. Mungkin waktu macet itu momenmu untuk lihat kiri kanan, menikmati pemandangan. Ada orang ngamuk, ada orang stres, ada orang itu. Oh, beda-beda ya manusia itu. Ini slow travel. Kemudian slow travel itu biasanya karena menikmati perjalanan lebih santai. Sementara yang fast travel itu bisa stres karena jadwalnya ketat. Ini mungkin kalian kalau misalnya ada touring kemana itu yang jadwalnya ketat sekali, jam 8 sampai jam 9 ke sini, terus jam 9 terus, jadi kalian baru di tempat rekreasinya baru santai-santai
Kelompok dari sini dipanggil, silahkan kumpul di base-nya, sudah ditunggu. Itu kan kamu kesusu-susu terus. Tidak bisa menikmati. Kamu terus stres, wah khawatir ketinggalan base-nya, khawatir tidak bareng sama temannya. Maka upayakan bisa slow travel, menikmati perjalanan. Kemudian slow travel itu biasanya lebih ramah lingkungan, kata Honore. Kendaraan-kendaraan yang lebih cepat itu biasanya lebih boros BBM-nya. Lebih tidak ramah lingkungan dengan polusinya. Coba cek slow travel yang lebih lambat. Pakai sepeda, jalan kaki, kereta zaman dulu itu ya lebih nikmat. Slow travel. Zaman saya kecil dulu masih banyak orang mungkin jualan ya, apa yang pakai sapi itu, yang ada keretanya terus sapinya jalan kadang antar kabupaten pelan-pelan di. Saya dulu kalau ke sekolah sering gandol orang yang bawa sapi itu. Sekarang tidak ada, saya jarang ya. Jadi, nah ini slow travel, kamu bisa menikmati perjalanan, kamu bisa lihat kiri kanan, asik lihat keindahan pemandangan dan lain sebagainya. Ini slow travel. Lanjut. Slow travel membuat kita santai dan banyak waktu untuk merenung. Fast travel tidak ada waktu. Waktunya padat, lari-lari, dikejar-kejar terus oleh timing. Dan slow travel biasanya lebih ramah untuk ekonomi lokal karena orang menghabiskan waktu lebih panjang, menginapnya di penginapan-penginapan lokal, restoran keluarga, souvenir kerajinan tangan dan lain sebagainya itu lebih lokal. Kalau yang fast travel biasanya ya industri pariwisata besar, global dan lain sebagainya. Jadi ini ranah kedua yang banyak dikritisi oleh Carl Honore. Kita kan tiap hari melakukan perjalanan tapi kita jarang menikmati jalan. Kita biasanya dikejar-kejar oleh tujuan. Lanjut. Sekarang slow parenting yang tadi beliau gelisah karena beli buku untuk anaknya tadi loh. Buku cerita. Nah, terus menginspirasi gagasan slow parenting. Apa yang harus dilakukan dengan slow parenting? Yang pertama, banyak orang tua hari ini yang membebani anaknya dengan berbagai aktivitas. Yo sekolah, yo les, yo olahraga, kursus ini itu. Pinginnya anaknya jadi unggul di segala bidang. Dari 7 pelajaran, yang lain 999, yang 16 saja itu terus anak diamuk, dikursuskan, dianukan. Ini banyak sekali beban yang diberikan pada anak-anak. Slow parenting itu apa? Anak-anak tidak membutuhkan jadwal sepenuh itu. Mereka lebih banyak butuh waktu untuk bermain bebas, waktu untuk bermimpi, mengeksplorasi dunia dengan cara mereka sendiri. Bayangkan sekarang anak-anak yo full, misalnya ada yang di sekolah, nanti pulang sore les, setelah les terus pulang sebentar, terus habis maghrib ngaji. Dileskan ngaji, setelah itu ke ngaji disuruh belajar ngerjain PR buat besok. Tidak ada waktunya mereka untuk belajar. Nggak ada waktunya untuk bermain. Tidak ada waktu mereka bebas. Ini maka prinsip pertama slow parenting apa? Kurangi jadwal yang berlebihan. Yang kedua, slow parenting itu memberi kebebasan pada anak. Iya memang ada hal-hal yang harus diatur orang tua, tapi beri juga anak hal-hal yang di mana mereka memutuskan sendiri.
Orang tua modern itu banyak cenderung mengatur setiap aspek kehidupan anaknya. Sampai hal-hal paling kecil. Mbok sudah kalau yang tidak terlalu urgent biarkan anak ini memutuskan sendiri. Misalnya sekedar sore ini pakai baju apa ya biar dia milih sendiri. Ada banyak hal yang tidak penting biar dia milih sendiri. Mungkin termasuk ingin makan apa besok dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang tua itu cenderung ngatur semuanya. Biarkan anak-anak bebas belajar dari pengalaman mereka. Biarkan mereka latihan milih, latihan mandiri, biar mereka percaya dengan dirinya. Jadi ini slow parenting. Biasanya kita itu yang punya anak itu agak terlalu posesif sama anaknya. Khawatir ini, khawatir itu, maka A sampai Z-nya diatur. Akhirnya apa? Anak ini jadi tidak mandiri. Dia tidak percaya diri memutuskan sendiri. Dia selalu ragu-ragu karena selama ini diputuskan oleh orang tuanya. Khawatir salah dia, mungkin ditanyakan lagi ke orang tuanya, ini benar enggak saya begini? Karena dia selama ini selalu diputuskan, tidak memutuskan sendiri. Jadi prinsip kedua, beri bebasan pada anak-anak, biar mereka percaya diri dan merasa dihargai. Jangan lupa, anak-anak usia awal, usia ABG, usia SMP itu biasanya krisis eksistensial mereka adalah krisis pencarian jati diri. Mereka ingin diakui. Cuma biasanya kita mengabaikan itu dengan cara ngatur segala hal. Seolah-olah mereka itu tidak layak memutuskan untuk hidupnya sendiri. Nah ini terus biasanya mereka krisis, terus memberontak, melakukan hal-hal yang kadang-kadang negatif. Maka jangan kaget. Perilaku kriminal yang muncul hari ini kadang-kadang yang melakukan anak kecil-kecil. Masih SMP dan lain sebagainya. Terus tadi ada istilah ritme alami. Jangan lupa anak-anak kita juga punya ritmenya sendiri. Kadang-kadang orang tua memaksakan ritme orang tua untuk mereka. Jadi perkembangan mereka, cara belajar mereka itu anak-anak sudah levelnya. Jangan dibandingkan dengan orang tua. Kadang-kadang kita marahi mereka kalau tidak melakukan ini itu, yang ini itu orang tua. Itu levelnya orang tua yang melakukan yang sehebat itu, sedahsyat itu. Nah, kita sering memaksakan itu pada anak-anak kita. Standar orang tua kita pakaikan untuk anak-anak. Ini masalah kita hari ini. Kita tidak melihat bahwa dulu kita waktu kecil misalnya mungkin jauh lebih jelek, jauh lebih lemah daripada anak-anak kita. Ya tentu saja dengan standar orang tua sekarang mereka di bawah kita. Tapi ya mereka ada ritmenya sendiri. Kita sering memaksakan ritme kita untuk mereka. Ya wajar saja kalau anak-anak banyak mainnya. Terus orang tuanya marah. Main terus tiap hari main game saja. Iya memang anak-anak. Itulah usia mereka. Itu yang sering kita lupakan. Kita pakai standar kita untuk mereka. Ritme kita untuk mereka. Kemudian kritiknya Honor lagi, hari ini orang tua lebih banyak fokus pada prestasi anaknya daripada kualitas hubungan dengan anaknya. Jadi anak-anak ini jadi jalan untuk kebanggaan orang tuanya, sehingga kemana-mana yang dituntut ke anak-anak ini mereka harus berprestasi ini, berprestasi itu, bisa ini, bisa itu, akademik lah, olahraga lah, dan lain sebagainya. Sementara hubungan yang lebih dekat, lebih dalam, tidak terjalin. Jadi padahal anak-anak ini membutuhkan waktu
kebersamaan yang berkualitas dengan orang tua. Sementara orang tua abai dengan itu. Orang tua pada anaknya banyak isinya hanya menuntut saja. Menuntut ini, menuntut itu. Lupa bahwa mereka juga manusia yang punya keinginan sendiri, yang punya cita-cita sendiri, dan juga punya ritmenya sendiri. Lanjut. Nah, terus yang sering dilupakan oleh orang-orang tua pada anak-anak adalah seringkali orang tua kehilangan momen kecil kebersamaan dengan anak-anak mereka. Ngobrol yang berkualitas, bermain bersama yang berkualitas, membaca bersama, jalan-jalan pagi bersama. Ini kan momen-momen kecil. Tapi sering diabaikan, tidak dianggap penting. Kadang-kadang anak dianggap mengganggu saja. Nah, ini penting ya teman-teman. Saya tahu sebagian besar belum punya anak yang hadir malam hari ini, tapi ini jadi peringatan buat kalian besok. Seperti kata Khalil Gibran itu loh. Anak-anak kita itu hakikatnya bukan anak-anak kita. Mereka punya dunianya sendiri, bukan milik kita. Kita bisa mengarahkan mereka, tapi seperti apa laju, nasib, dan gaya hidup mereka itu ada di tangan mereka sendiri. Baik, jadi ini slow parenting, efek jadi lanjutan dari isu tadi ya, slow living tadi. Yuk, jangan terlalu keburu nafsu, dikejar-kejar oleh prestasi ini, prestasi itu, ingin target ini, target itu, sampai lupa cara kita ngomong yang baik pada anak-anak kita. Isinya dikejar prestasi saja terus kita, sehingga anaknya dituntut saja terus. Baik, jadi ini 3 wilayah tadi sudah, parenting, traveling, dan food. Sebenarnya masih ada sekarang banyak isu-isu yang lain. Masih ada food, slow fashion. Slow fashion itu gaya kita berbusana pakai baju. Kita banyak sekarang slow fashion itu apa? Misalnya dengan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, kemudian mengutamakan tren sesaat, jadi sehingga di kamar kita, di lemari kita itu banyak sekali baju yang mungkin sudah pensiun tapi masih bagus karena kita gonta-ganti tren terus. Ini namanya tidak efektif, dikejar-kejar tren, dikejar-kejar gaya. Ada hubungannya dengan slow fashion. Dan masih banyak lagi ranah slow ya, mungkin nanti ada slow education dan lain sebagainya. Cuma pada intinya ya prinsip-prinsip slow living seperti yang saya jelaskan tadi. Ini karena waktunya sudah mepet, langsung saya jujuk ke sini. Tipsnya sekarang. Pak, sejak tadi kan diajari caranya slow, hidup yang slow. Nah, sekarang memulainya bagaimana? Gimana memulai slow living ini? Kalau bahasa sehari-hari, ngeremnya bagaimana Pak? Ini sudah terlanjur cepat ini ritme hidup saya. Yang pertama, breathe. Ini sebenarnya diambil dari salah satu wawancara dengan Honore. Breathe itu bernafas dalam-dalam. Ini awalnya ya, ambekan. Ya masuk mau ndak bernafas. Tapi bernafas yang dalam maksudnya. Bernafas yang dalam itu lumayan meredakan tensi, lumayan meredakan ketegangan, lumayan ngerem. Kalau kalian sedang sumpek apapun, ambil nafas sedalam-dalamnya, diulang sampai 3 kali, itu bisa turun. Oke, jadi yo paling ndak darahnya ndak naik lagi. Menstabilkan tekanan darah, memperlambat detak jantung. Coba ambil nafas, breathe, ngerem. Jadi kalau sedang ngalami kok kemurungsung sekali, tergesa-gesa sekali, keburu-buru sekali, ambil nafas dulu.
Yang kedua, speed audit. Speed audit itu coba deh berhenti sebentar, jangan lari terus, jangan jalan terus, berhenti sebentar, tengok dirimu, tanyakan pada dirimu, saya ini terlalu cepat enggak sih? Aku ini bisa menikmati hari-hariku apa enggak sih? Nah, ini namanya speed audit. Iya, ternyata saya ini terlalu cepat, autopilot saja hidup saya tidak menikmati sama sekali. Saatnya direset, diatur ulang berarti. Oke, kemudian downsize your calendar. Kalau kalian jadwalmu penuh, banyak, sekarang buat prioritas. Yang tidak penting buangan. Biar tidak sesibuk itu dirimu. Jadi lihat jadwalmu, misalnya minggu depan apa saja, pilihlah yang paling tidak penting, sisihkan. Tidak usah dijadwal. Saya tidak tahu kalian punya itu apa enggak. Pak, saya itu fast living tapi tidak terjadwal, Pak. Rasanya koyok sibuk koyok itu tapi ya tidak jelas semua. Ya berarti kamu pilih aktivitas-aktivitas yang pokok, yang penting, yang harus kamu lakukan. Sisanya saatnya kamu istirahat, ambil nafas, menikmati hidup. Jadi misalnya, Pak, saya itu yang pokok-pokok ya kuliah, Pak. Kuliah itu dalam seminggu 5 kali, Pak. Hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Terus saya ada lagi ngaji, Pak, jam sekian, sekian. Berarti sisanya saatnya kamu pendinginan. Oke, itu namanya downsize your calendar. Kemudian schedule unscheduled time. Jadi kalau memang begitu padatnya, tidak bisa ada yang disisihkan, jadwalkan waktu tanpa kegiatan. Jadi istirahatnya dijadwal berarti, santainya dijadwal, ngeremnya dijadwal. Atau set aside more in between time. Set aside more in between time itu, kalau selama ini kalian jadwal istirahatmu pendek, tambahi lagi. Jeda antar kegiatan mungkin 10 menit, tambahi jadi 15 menit. Ya jangan panjang-panjang. Nanti nggak jadi melakukan yang kegiatan selanjutnya, ya tambah 20 menit atau 25 menit boleh. Itu namanya ngambil jeda untuk ambil nafas. Terus unplug. Unplug itu artinya melepas. Siaplah melepas hal-hal yang memang tidak penting, tidak vital, tidak primer. Kalau tidak, ya kamu akan ditelan oleh kesibukan hal-hal yang tidak penting. Misalnya tadi loh, bukan berarti main gadget itu jelek, tapi kan terus-terusan main gadget itu negatifnya banyak. Maka dijadwal, terus dijeda, dilatih dirimu nyapih gadget. Nah, ini namanya unplug. Mungkin bukan gadget, mungkin kesibukan apa. Yang itu sebenarnya tidak terlalu penting, tapi menyita terlalu banyak waktumu. Nah, itu kamu harus siap menyapihnya, melepasnya. Karena kalau kamu tidak bisa itu, ya tetap kamu rasanya sibuk sekali tapi tidak ada hasil apa-apa, cuma dapat lelah saja. Dan yang terakhir, lakukan, ini istilahnya ritual. Ritual-ritual yang mendukung perlambatan. Itu kalau di Honore dicontohkan antara lain merajut. Ini mungkin untuk teman-teman yang putri ya. Ngerajut itu melatih kesabaran, melatih pelambatan. Berkebun juga begitu, membaca, termasuk masak, termasuk melukis. Ini melatih jiwa kita agar gampang cooling down. Jadi agar lebih tenang, lebih sabar, lebih stabil. Itu bikin ritual-ritualmu sendiri. Mungkin kamu mau bikin dengan cara ngaji kah, zikir kah, wirid kah, boleh. Bikin acaramu sendiri, yang acara ini jenis slow, yang tidak butuh keburu-buru, yang bisa kamu nikmati.
Jadi mulainya dari mana boleh kamu awali dari sini. Setelah itu kemudian baru masuk ke konsep-konsep besar tadi. Slow food, slow parenting, slow traveling. Dan kamu slowkan semua aspek-aspek hidup yang kemarin terlalu cepat. Baik, saya kira itu ya teman-teman, latihan slow living. Ini tema terakhir untuk membuat kita hidup tenang. Masih ada. Oh, ini ayatnya. Iyalah, kita akhiri dengan ngaji memang. Jadi ada ayatnya ternyata. Kenapa kita jangan terlalu cepat tergesa-gesa? Ya kan sudah disindir itu. Ada ayat, ada hadis. Kalau di ayat ada wakanal insanu ajula. Memang sudah diberitahu oleh Allah manusia itu punya sifat ajula, tergesa-gesa. Berarti apa? Hati-hati. Begitu kalian lengah, kalian akan terjebak di sifat tergesa-gesa ini dalam banyak hal. Juga diperingatkan oleh Rasulullah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Berarti tergesa-gesa itu temannya setan. Fast culture tadi berarti banyak setannya. Kalian tergesa-gesa, akhirnya banyak melesetnya, terus menyesal. Ayo hidup yang tenang, hidup yang mutmainnah. Yo silahkan gali lagi dalil-dalil itu untuk menegaskan lagi bahwa hidup tenang, hidup yang lebih slow itu penting sebagai obat dari berbagai problem peradaban hari ini yang kita kenal sebagai fast culture. Baik, saya kira itu ya teman-teman tema slow living ini. Lain waktu mungkin kita lanjutkan lagi tema-tema sejenis, tapi yang pasti tidak bulan depan. Bulan depan kita ganti tema lagi biar teman-teman tidak bosan. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.